rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau hadir dalam hidupku, menenangkan hatiku. Walau Engkau naik ke surga, damai-Mu tetap nyata. Di setiap langkah hidupku, Kau selalu besertaku. Tak pernah Kau jauh dari anak-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah pergi, tetap tinggal di hatiku. Di setiap musim hidupku, Kau setia menjagaku. Hari ini ku percaya Engkau selalu ada, menuntun setiap jalanku dengan tangan kasih-Mu. Saat dunia membuat lelah, Kau datang memberi damai. Kasih-Mu menguatkanku menjalani hariku. Kini ku hidup percaya dalam janji setia-Mu. Tak ada yang ku takutkan,
dalam hati umatmu. Suara surga memuliakan nama yang penuh kuasa, Yesus Raja penyelamatku untuk selamanya. Kini ku hidup percaya dalam janji kasih-Mu. Naik dalam kemuliaan, Yesus Raja kehidupanku. Walau Engkau di surga, kasih-Mu tetap bersamaku. Damai-Mu memenuhi hati, terang-Mu tuntun jalanku. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Shalom. Majelis GKJ Pekalongan mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di GKJ Pekalongan, Minggu tanggal 26 Juli 2026. Majelis mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang hadir di gedung gereja ini, juga kepada Bapak Ibu dan anak-anak yang beribadah dimanapun berada melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Ibadah pada saat ini akan dilayankan oleh Bapak Tri Atmo Widodo dengan tema memulai dari hal kecil. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada saat ini dengan mengambil saat hening. Saat hening buat kita. Saat hening selesai. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan pujikan nama Tuhan. Dari Kidung Pujian 194 kita nyanyikan 2 kali. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Terima kasih, jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu keempat, minggu ibadah lintas generasi, dan minggu ini anak-anak tidak kebaktian anak-anak ikut ibadah bersama-sama dengan kita di ibadah umum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang dikasihi Tuhan juga, tema kita pada hari ini adalah memulai dari hal yang kecil. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 2. Dimuliakanlah namamu, Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah namamu, langit bumi ciptaanmu. Kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun di hadirat Tuhan. Kita akan bacakan, kita akan ungkapkan secara bergantian, dimulai dari saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup di dalam roh.
bukan hidup di dalam daging yang dikuasai dosa. Sebagaimana kesaksian firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 25. Demikian kesaksiannya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kiranya Allah memampukan kami mewujudkan buah-buah roh. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita meneliti kehidupan kita. Apakah kita sudah menghidupi buah-buah roh atau masih hidup dalam kedagingan? Untuk mengakui keberdosaan kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dengan kerendahan hati saat ini, kami mengakui bahwa seringkali dalam hidup kami lebih memilih mengikuti keinginan daging daripada memilih taat kepada Tuhan. Kami membiarkan kesombongan, amarah, iri hati, hawa nafsu, ego, dan keinginan duniawi menguasai hati kami. Ampuni kami ya Allah atas setiap dosa yang sudah kami lakukan. Ajari kami untuk bersungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan jalan hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa pertobatan kami ya Allah, yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita ungkapkan penyesalan dosa kita dengan nyanyian pertobatan Kidung Jemaat 25 bait 1 sampai 3. Ya Allahku, di cahyamu tersingkap setiap noda. Dosa
Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita sudah mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kini kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Kami undang Bapak, Ibu, dan saudara untuk bangkit berdiri. Yesaya 12 ayat 1-3 adalah nyanyian syukur atas keselamatan Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun Allah sempat murka atas dosa-dosa kita, murka itu kini surut dan digantikan oleh penghiburannya. Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan kita, sehingga kita dapat menimba air kehidupan dengan penuh sukacita tanpa ada rasa takut. Berikut adalah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 12 ayat 1-3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mari kita sanggupi berita anugerah ini dengan ungkapan syukur kita melalui nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2. Sesat, lalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Bukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan mempersiapkan hati kita masing-masing di dalam saat teduh. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk persekutuan kami hari ini. Hati kami siap untuk menyambut firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar dapat menyampaikan pesan-Mu dengan penuh hikmat. Kuduskanlah hati kami sekalian, supaya firman yang tertanam pada hari ini berbuah manis dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayat 31-33,
kemudian dilanjutkan pada ayat ke-44 sampai 52. Yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertilah kamu semuanya itu, jawab mereka. Ya, lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian Bapak Ibu dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah dan diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, terima kasih. Tadi pagi saya bangun pagi-pagi kedinginan, sampai sekarang masih kedinginan. Apakah itu dirasakan oleh panjenengan? Nggih, hawane kok saiki atis, tapi nyaman nggih, asik nggih. Kayak suasana di daerah Dieng sana. Nah, jadi kita tidak begitu kempringet karena cuacanya enak. Nggih, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tema kita pada pagi hari ini, tema kita sangat sederhana sekali, memulai dari hal-hal yang kecil Bapak dan Ibu. Nah, kita akan melihat sebuah inspirasi atau contoh nyata dalam kehidupan di dunia ini. Kita akan belajar dari kehidupan seorang anak kecil. Barangkali Bapak Ibu tahu atau anak-anak mungkin tahu, ini anak masih usia 4-5 tahunan. Namanya Tin
kolesteren. Nah, dia disebut sebagai supertin. Nah, kenapa dia disebut sebagai supertin, Bapak dan Ibu? Nah, ini tin itu seperti itu tin kolesteren. Dia adalah anak kebangsaan Belanda. Kalau Bapak Ibu pernah membacanya, kisahnya seperti apa, mari kita bersama-sama belajar dari kisah inspiratif ini Bapak dan Ibu. Tin Kolsteren ini itu dia hidup di tahun 2016 tahun lalu. Dia itu merasa tidak enak badan dan merasa mual. Kemudian suhu badannya itu naik mencapai 41 derajat Bapak dan Ibu. Bayangkan seorang anak kecil suhu badannya naik sampai 41 derajat. Kalau kita suhu badan kita di atas 30 aja sudah wah rasanya tidak karuan gitu. Saya pernah mengalami anak saya sendiri. Danti waktu itu badannya panas sekali. Cemas tidak Bapak dan Ibu kalau seperti ini? Sebagai orang tua pasti akan merasa cemas. Nah, atas kejadian ini kemudian orang tua Tin ini itu membawa dia ke dokter di salah satu rumah sakit. Di sana setelah diperiksa dan didiagnosa, ternyata tin kolesteren, nah macane piye iki bahasa Belanda soalnya. Tin kolesteren ini menderita kanker otak yang sangat ganas. Nah, karena dokter ini orangnya jujur, tidak mau berbohong, dia itu ingin berbicara apa adanya kepada pasien-pasiennya. Maka dokter ini menyampaikan secara jujur kepada orang tuanya bahwa Tin ini menderita kanker otak yang sangat ganas. Dan diprediksi kehidupannya setelah menderita ini itu hanya 1-2 tahun ke depan. Mendengar hal ini, siapa sih orang tua yang tidak gelo? Anak yang disayangi, kemudian tiba-tiba sakit dan menderita penyakit yang begitu ganas dan pada akhirnya nanti akan meninggal dunia. Cerita dari dokter ini didengar oleh Tin. Dan dokter menyarankan kepada orang tuanya, nanti harus menjalani kemo. Anak-anak tahu enggak kemo? Kemo enggak tahu nggih? Kemo itu apa ya? Memberikan serum ya, apa untuk penyakit kanker itu. Jadi untuk mengatasi kanker yang ada di dalam tubuhnya itu seseorang harus melaksanakan kemo, dikasih obat. Nah, di dalam tubuhnya dikasih obat untuk mematikan sel-sel kanker itu dan itu sangat panas jarene. Itu. Nah, setelah menjalani kemoterapi pertama, dia di salah satu rumah sakit. Kemudian Tin ini bertanya, anak kecil berani bertanya kepada dokter karena dia tahu bahwa penyakitnya itu sangat ganas dan dia juga tahu 2 tahun ke depan dia akan mati. Tanya, Pak dokter, apakah di seluruh dunia ini banyak anak-anak yang menderita seperti saya, kanker otak? Dijawab oleh dokter, jujur, di dunia ini banyak sekali anak-anak yang menderita seperti kamu, Tin. Di dunia ini. Tetapi tidak semua anak itu diajak berobat ke rumah sakit karena ketidakmampuan dari orang tua.
Sehingga anak-anak ini karena ketidakmampuan dari orang tua, akhirnya dia menunggu sampai ajal menjemput. Bapak dan Ibu, kemudian Tin berpikir, saya harus berbuat sesuatu sebelum saya meninggal. Sepulang dari rumah sakit, dia menyampaikan kepada orang tua, Pak, saya ingin bekerja. Saya ingin mengumpulkan uang untuk anak-anak sependeritaan saya. Untuk anak-anak di dunia ini yang merasakan kanker ganas seperti yang saya rasakan. Nah, dari omongan Tin ini kepada orang tua mana yang tidak terenyuh? Orang tua Tin ini terenyuh, wah anakku kok seperti itu. Tetapi dia tidak menghiraukan sama sekali. Apa yang akan dilakukan oleh anaknya itu dia tidak tahu. Alah ini paling mungkin hanya angan-angan dia, impian dia. Nah, pada suatu hari Bapak dan Ibu, keesokan paginya setelah malamnya dia bercerita kepada orang tuanya, dia berangkat sekolah Bapak dan Ibu. Sebelum berangkat ke sekolah, dia itu menemui ibunya. Bu, saya minta kuteknya. Anak-anak tahu enggak kutek? Kutek. Ini kutek. Oh ini tip X ya? Oh ini tip X, bukan kutek. Ini tip X. Kutek itu untuk gambar kuku-kuku. Nah, tahu nggih? Ngerti ya? Anak-anak ngerti ya? Kutek untuk gambari kuku-kuku itu. Nah itu tin itu kan ada kuku-kukunya itu merah-merah. Nah itu dari kutek itu. Bapak dan Ibu kenapa saya membawanya tip X? Karena tadi pagi dari tadi malam itu saya mencari kuteknya anakku. Kayaknya kok ada nih kutek. Mau saya ilustrasikan di sini biar sebagai contoh. Lah nemune tip X. Enggak apa-apa. Lah itu dia meminta kepada ibunya, Bu saya minta tip X-nya, kuteknya. Ibunya enggak tahu itu untuk apa. Bawalah ini kutek ini ke sekolahan. Di dalam kelas, Tin ini kemudian memulai aksinya. Dia ingin mengumpulkan donasi untuk membantu anak-anak yang sepenanggungan dengan dia menderita kanker. Di dalam kelas dia mengajak, ayo saya ingin nguteki kukune kowe. Ini 10 jari tak kuteki warna-warni. 1 jari itu harganya 10 jari itu harganya 1 euro. 1 euro Belanda itu sama dengan sekarang dolar berapa Bapak dan Ibu? 17? Wah, 18.22. Sekitar kalau dirupiahkan itu 20 jutaan. 20 juta. 20.000 nggih. 10 jari dikuteki itu dihargai 20.000 Bapak dan Ibu. Anak-anak satu kelas merespon mau dikuteki oleh Tin. Nah setelah dikuteki kasih 1 euro, dikuteki kasih 1 euro. Dan Tin itu sudah menyiapkan kotak besar, kotak bekas roti besar itu untuk nyemplongke hasil dari dia bekerja. Cemplongke 1 euro, 1 euro. Nah, berkembangnya hari, informasi ini diterima oleh seluruh siswa yang ada di sekolahan Tin. Dari situ banyak anak-anak dari kelas lain datang untuk dikuteki tadi itu. Dikumpulkan terus. Dan kegiatan ini
akhirnya diketahui oleh banyak orang juga. Tidak hanya di lingkup sekolahan, tetapi diketahui oleh banyak orang di mana tempat tinggal Tin. Bahkan karena begitu viralnya seorang anak kecil mencari dana untuk kemanusiaan, biar itu dapat digunakan oleh orang-orang yang menderita kanker, salah satu stasiun TV di Belanda, stasiun TV terkenal di Belanda, akhirnya menyiarkan, mengiklankan, memposting ya, sekarang ini memposting ya di media massa. Semakin melebar di kota Belanda. Bahkan selebritis dan para pejabat akhirnya mau datang ke tempat rumah Tin. Nah, atas aksi ini Bapak dan Ibu, orang tua Tin kemudian tergerak. Oh, ternyata sangat mulia sekali anak saya. Di depan rumahnya kemudian orang tua Tin ini membuat ruangan berkaca dan ada lubang. Jadi setiap kali ada orang datang mau mendonasikan dengan mengulurkan tangan dicat melalui lubang kaca itu. Terus itu berlanjut hari demi hari, bulan demi bulan, dan bahkan ada selebriti datang tidak dikuteki 10 jari enggak. Dia datang, Tin, saya dikoteki 1 aja ya, tapi saya memberi 100 euro. 1 jari Bapak dan Ibu, 100 euro. Ya kira-kira uangnya berarti 20 juta Bapak dan 20 juta 1 hari. Kemudian ada pejabat negara datang juga. Dikuteki 1 jari dia membayar 1.000 euro. Luar biasa. 1.000 euro kalau dirupiahkan itu sekitar 200 juta Bapak dan Ibu. Hari demi hari, bulan demi bulan terkumpul. Akhirnya mulai tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2017, jumlah yang terkumpul jumlah yang terkumpul itu 2.800.000 euro. Coba Bapak dan Ibu bayangkan berapa M ini, berapa miliar ini. Kalau dirupiahkan itu menjadi sekitar 56 miliar. Dari tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2017. Setelah terkumpul sesuai dengan niat dan niat baik seorang Tin, uang ini kemudian diberikan dan diserahkan kepada Palang Merah di Belanda. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara sedunia yang menderita kanker ganas seperti yang dialami oleh Tin. Setelah itu pagi-pagi harinya setelah dia menyerahkan uang ke Palang Merah di Belanda, pagi-pagi itu Tin dipanggil oleh Tuhan. Tin meninggal di usia 6 tahun, tetapi namanya dikenang sepanjang masa. Dengan usianya yang singkat, Tin mampu membuat hidupnya sangat berarti bagi sesama. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini bukan seberapa banyak yang kita kenal, yang dikenal oleh orang, tetapi seberapa banyak orang yang bisa kita bahagiakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 13, di sana ada refleksi teologis mengenai kerajaan surga,
melalui perumpamaan yang sangat sederhana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini perumpamaan itu. Perumpamaannya adalah biji sesawi, ragi di adonan, dan harta terpendam. Anak-anak atau Bapak Ibu, apakah pernah melihat biji sesawi? Di bayangan Bapak dan Ibu, biji sesawi itu adalah mungkin bijine sayur sawi. Nggih. Saya juga berpikiran seperti itu. Akan tetapi Bapak dan Ibu, memang biji sesawi itu sangat kecil. Di zaman sekarang kita bisa mengetahui apapun, apa yang ingin kita lihat, apa yang ingin kita tahu. Nah ini, saya berusaha browsing biji sesawi itu seperti apa. Biji sesawi dalam Alkitab. Nah munculnya seperti ini Bapak dan Ibu. Bijinya sangat kecil, ya sangat kecil itu, ada di tengah-tengah. Kayak di sini contohnya wijen ditaruh di driji itu kan segitu kecilnya. Anak-anak tahu enggak wijen? Tahu nggih? Yang biasa betul Bu Esther, yang buat apa namanya? Onde-onde. Nah itu yang dibuat onde-onde itulah bijinya mungkin sekecil itu Bapak dan Ibu. Akan tetapi biji kecil ini ternyata itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Lanjut. Nah, biji sesawi adalah hal kerajaan surga, itu seumpama biji sesawi yang kecil. Namun ketika tumbuh ia menjadi pohon rindang pelindung kehidupan. Seperti apa sih bentuknya pohon sesawi? Kita lihat bareng-bareng. Next. Ini Bapak dan Ibu, saya browsing juga ini di internet. Seperti apa sih pohon sesawi? Jangan-jangan bijinya itu tumbuh terus hanya tumbuh kayak sawi kecil. Ternyata tidak Bapak dan Ibu. Dia tumbuh besar, tinggi, mencapai 4 bahkan sampai 7 meter. Daunnya rindang, lebat. Dan itu akhirnya bisa bermanfaat bagi makhluk hidup. Di sana tidak hanya kerumunan orang, itu ada burung-burung mencolok-mencolok di sana, bertengger di ranting-rantingnya, pingin ngiup. Nah, di bawahnya juga banyak orang-orang berteduh, bercengkerama, bahkan mungkin rapat-rapat. Nah, itulah gambaran sederhana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat memberikan pengajaran kepada murid-muridnya bahwa sekecil apapun perbuatan kita itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti biji sesawi ini, bijinya kecil, setelah tumbuh besar dia bermanfaat bagi lingkungan hidup, baik itu hewan-hewan dan juga manusia. Perumpamaan selanjutnya terkait dengan ragi adonan. Lanjut. Ragi adonan Bapak dan Ibu, tahu nggih ragi nggih? Ini salah satu bahan untuk membuat roti. Nah, membuat roti. Jadi kalau ragi, anak-anak tahu nggih ragi nggih? Ngerti roti mboten? Nah, roti itu di dalamnya ada ragi. Nah, itu salah satu bahan untuk membuat roti. Dan ragi itu kalau dicemplungke di dalam adonan roti, adonan roti. Adonan tepung ini akan menggelembung, akan menjadi besar. Nah, kemudian diopen, dibakar, jadilah beberapa banyak jenis roti Bapak dan Ibu. Itu ada roti. Anak-anak senengnya roti yang mana? Mana senengnya roti mana? Roti buaya, roti tar, atau itu ada kayak molen-molen itu croissant, roti buaya. Ya itu ragi walaupun kecil masuk di dalam adonan tepung,
bisa bermanfaat, dan bisa menjadi beberapa jenis roti rasanya macam-macam. Itu bisa dirasakan kita semua sesuai dengan selera. Jenengan pingin yang mana? Pingin yang roti buaya, apa pingin roti tar nek ulang tahun? Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Nah, ragi di adonan ini maksudnya adalah meskipun ragi itu cuma sedikit dan tidak kelihatan setelah diaduk, ragi bisa membuat seluruh adonan roti mengembang dan menjadi empuk. Demikian juga kebaikan yang kita bawa, semoga bisa mengubah suasana di sekitar kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Mari kita bersama-sama menjadi ragi, mari kita memposisikan menjadi biji sesawi. Lanjut. Perumpamaan yang sederhana selanjutnya terkait dengan harta terpendam. Maksud harta terpendam di sini adalah kasih, kebaikan dan ajaran Tuhan itu seperti harta karun, Bapak dan Ibu. Harta karun yang paling berharga, dan kita harus semangat dan kita harus dengan senang hati untuk bisa mendapatkannya. Kita harus tetap harus mau mendapatkan harta terpendam ini, dan nantinya dapat kita bagikan kepada sesama kita. Lanjut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, esensi atau tujuan sejati kerajaan surga itu seperti dalam Matius 13 tadi yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa kerajaan surga bukan sekedar tempat di masa depan setelah kematian, akan tetapi sebuah realitas iman yang harus kita hadirkan sekarang, saat ini. Melalui apa? Melalui tindakan kasih. Lanjut. Bagaimana cara menghadirkan surga di sekitar kita? Bagaimana cara menghadirkan surga saat ini? Yaitu pertama, dengan kepedulian tulus yang sederhana. Maksudnya kita mau prihatin dan mau mendengarkan ketika teman atau keluarga lagi dalam keadaan susah maupun bersedih. Kita hadir, kita menghibur, kita memberikan solusi kepadanya. Bagaimana caranya? Yang kedua, senyum dan sapaan ramah. Mari kita senantiasa selalu memberikan senyum manis dan menyapa orang lain, supaya hati kita merasa hangat, cemas hilang, dan merasa dihargai. Dan tindakan kita selanjutnya adalah uluran tangan yang konkret. Kita bersedia membagikan berkat finansial atau bantuan materi kepada sesama yang berkekurangan sesuai kapasitas yang kita miliki. Kemudian kita tindakan selanjutnya adalah cinta yang mengubah dunia, seperti yang dilakukan oleh anak kecil Belanda tadi. Tin melalui aksinya mengecat kuku. Tindakan sederhana ini, tindakan sederhana apapun jika dibungkus dengan cinta kasih Kristiani yang tulus akan membawa dampak ilahi, akan membawa dampak untuk semua orang. Untuk itu Bapak dan Ibu, lanjut, maukah kita memulai hari ini? Mari menjadi rekan sekerja Allah yang aktif memancarkan damai sejahtera dan kebaikannya dari hal-hal terkecil mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita bersaat teduh. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah menguatkan dan menegur hati kami pada hari ini. Tolong bantu kami supaya ingat pesan dari Tuhan dan mau melakukannya dalam setiap perilaku kami sehari-hari. Ajar kami jadi anak yang jujur. Ajar kami menjadi anak yang baik hati dan suka menolong teman, dan biarlah pesan firman-Mu ini mengubah cara berpikir, mengubah cara bersikap, dan cara bertindak kami, baik di tengah keluarga, di tengah tempat kerja, di tengah bermain, maupun di tengah bermasyarakat. Ampunilah kami jika selama ini kami masih sering melanggar kehendak Tuhan. Berikan kami keberanian dan kesetiaan untuk terus hidup dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang zaman dan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Pemurah, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini dari Injil Matius 13. Engkau mengajarkan kami bahwa kerajaan surga itu seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil dan tak terpandang, seperti biji sesawi yang paling kecil atau sekelumit ragi dalam adonan tepung, namun kuasa-Mu sanggup mentransformasikannya menjadi karya yang besar dan berdampak luas bagi kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa, untuk tidak meremehkan setiap langkah kecil, tindakan kasih yang sederhana, dan kesetiaan kami dalam perkara-perkara kecil. Mampukan kami untuk terus berakar, mampukan kami untuk terus bertumbuh dan menjadi saluran berkat dimanapun Engkau menempatkan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayan-Mu di Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Kami mendoakan Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, Penetua Diaken, dan pengurus kategorial maupun komisi. Karuniakanlah hikmat, kesehatan, kekuatan, dan keharmonisan bagi mereka beserta keluarga. Biarlah melalui kesetiaan melayani dari hal-hal yang kecil, GKJ Pekalongan terus tumbuh menjadi tempat berteduh
dan pemulihan bagi banyak orang. Layaknya pohon sesawi yang rindang di mana itu ada tempat burung-burung bersarang. Bapa yang Maha Penyembuh, kami membawa saudara-saudara kami, anggota jemaat yang saat ini sedang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Yang saat ini kami tahu adalah Bapak Ibu Triharso kelompok Nasaret. Jamahlah mereka dengan tangan penyembuhan-Mu. Berikanlah kesabaran, kekuatan iman, serta pengharapan yang tidak padam. Kiranya proses pengobatan dan perawatan yang dijalani dapat membawa kesembuhan yang utuh. Berkatilah pula para dokter, para perawat, serta keluarga yang merawat mereka dengan kasih dan kesabaran. Tuhan, kami teringat akan putra-putri kami yang saat ini berada di luar kota maupun yang ada di dalam kota, baik yang sedang menempuh pendidikan maupun yang sedang bekerja meraih masa depan. Jagailah dan lindungilah mereka dari berbagai pergaulan yang merusak dan berbahaya. Berikanlah hikmat dalam belajar dan kesetiaan serta kejujuran dalam bekerja. Kiranya mereka senantiasa ingat akan ajaran kasih Tuhan, takut akan Tuhan, dan mampu menjadi saksi Kristus yang membawa dampak positif dimanapun mereka berada. Bapa, kami juga membawa dalam doa saudara-saudari kami yang saat ini sedang menantikan dan mencari pasangan hidup. Berikanlah kepada mereka kesabaran, hikmat, dan ketenangan hati dalam menanti waktu-Mu yang indah. Bimbinglah langkah mereka agar dapat menemukan pasangan yang takut akan Tuhan, pasangan yang sepadan dan saling menguatkan dalam iman. Biarlah masa penantian ini menjadi waktu bagi mereka untuk terus bertumbuh dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Kristus. Ya Allah, kami juga menaikkan doa bagi para orang tua dan Adi Yuswo yang lanjut usia di tengah jemaat kami ini di GKJ Pekalongan. Terima kasih atas teladan iman dan pengabdian yang telah mereka tunjukkan selama ini. Karuniakanlah kepada mereka kesehatan tubuh, kedamaian hati, dan sukacita yang melimpah di masa tua mereka. Biarlah mereka senantiasa merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan, serta kehadiran keluarga dan jemaat yang terus menghargai dan menyayangi mereka. Bapa yang Maha Bijaksana, kami menyerahkan juga Yayasan Pendidikan Masehi Pekalongan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah seluruh pengurus yayasan, para kepala sekolah, guru, serta staf dan karyawan. Beri mereka hikmat dan kejujuran untuk mengelola serta mendidik generasi muda dengan kasih Kristus. Kiranya sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Masehi Pekalongan menjadi tempat persemaian biji sesawi yang menghasilkan murid-murid berkarakter mulia, menghasilkan murid-murid yang cerdas dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi saudara-saudara kami yang pada bulan ini berulang tahun, bertambah usia. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, sukacita, dan kedamaian. Biarlah di usia yang baru ini mereka semakin merasakan kebaikan Tuhan dan dimampukan untuk terus menjadi terang dan saksi Tuhan yang setia. Akhirnya ya Tuhan, kami menaikkan doa bagi bangsa dan negara Indonesia kami tercinta. Kami mendoakan Bapak Presiden, para pemimpin pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah, serta segenap pejabat negara. Beri mereka hati yang jujur
bijaksana dan takut akan Tuhan dalam memimpin serta mengayomi masyarakat. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, ketidakadilan, dan bencana. Biarlah semangat persatuan, semangat keadilan, dan kesejahteraan senantiasa nyata di tanah air kami. Sebab ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan seluruh kehidupan gereja dan bangsa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Harta terpendam yang paling berharga dalam hidup kami, akhirnya kami serahkan seluruh permohonan doa kami kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Amin. Doa Bapak kami nanti, Bapak dan Ibu. Oke. Jemaat yang terkasih, tiba waktunya kita diberikan waktu untuk mengaturkan persembahan. Dasar di dalam kita memberikan persembahan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan dengan diiringi pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti, dan seterusnya. Sialaku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Masih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
Mari Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah menerima firman-Mu yang sungguh luar biasa, memulai dari hal kecil, kiranya Tuhan menguatkan, memampukan, sehingga kami dapat mewujudkan kasih kepada banyak orang, kepada sesama, dan tentunya berguna untuk sesama. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami memberikan persembahan berkat-berkat yang melimpah yang telah kami terima, berkat-berkat anugerah kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan berkat-berkat yang lain kami wujudkan dalam bentuk persembahan yang sedikit, yang tidak setimpal, tidak sebanding dengan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami memberikan dengan sukacita, memberikan dengan hati yang sungguh. Kiranya Tuhan berkenan untuk mensucikan dan mengkuduskan persembahan kami. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan ucapan syukur yang lain. Tuhan Yesus, apabila kami di dalam menghaturkan persembahan, terdapat tangan-tangan kami yang kotor, kiranya Tuhan sucikan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan tuntun, berikan roh, hikmat, serta kebijaksanaan di dalam mengelola sehingga seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, demikianlah doa persembahan kami. Dan doa ini kami serahkan, kami dalam pribadi kami masing-masing sesuai dengan ketulusan hati kami masing-masing. Dan Tuhan tentunya mengajarkan doa kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah Bapak Ibu, Saudara serta anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersama-sama kita memuji Tuhan kembali di dalam nyanyian pengutusan 69, bait yang pertama dan kedua, ku mulai dari diri sendiri, dan seterusnya. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Ku memandang diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Dari keluargaku menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa-Mu menguatkan diriku. Saudara-saudara yang terkasih, Allah mengutus kita untuk berkarya di dunia ini. Kristus mendorong kita untuk menjadi saksinya. Kiranya Kristus memampukan kami. Kini mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih dan kuasa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita serta memampukan kita untuk berkarya melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan yang nyata. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya,
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,